Jadi gini ya, kalau perilaku bullying itu atau perundungan itu sebenarnya dari dulu sudah ada, ya. Dari zaman saya SD, SMP, SMA itu juga ada sebenarnya itu. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif, ya, yang cenderung menyakiti. Nah, perundungan-perundungan seperti itu biasanya lahir dari latar belakang kehidupan sosial. Misalnya dia keluarganya broken home, kurang kasih sayang, atau kehidupan orang tua seperti apa, atau lingkungan. Jadi itu dipengaruhi oleh keadaan, baik di rumah, lingkungan bermain, sehingga sampai ke sekolah. Kalau sekarang ini memang lagi viral karena kebetulan aja salah satu public figure, anaknya public figure, sehingga itu viral. Belum lama juga, tempo hari juga, tahun berapa ada itu juga yang melibatkan sekolah terkenal. Nah, sekarang yang paling utama sebenarnya harus dicari dulu latar belakang. Kenapa sih terjadi seperti ini, perundungan-perundungan seperti ini sampai di sekolah? Sekolahan itu kan sekolah eksklusif, mahal itu bayarannya, bahkan miliaran barangkali. Nah, tentunya kalau kita berpikir tentang perilaku anak, biasanya kalau sekolah eksklusif itu cenderung disiplinnya tinggi. Hal-hal bullying-bullying atau perundungan seperti ini umumnya harusnya lebih tereliminir karena ada pengawasan ketat di situ. Di situ juga kan ada guru pengawas, guru BP, ya kan. Terus juga dari pemerintah daerah atau pemerintah juga kepada anak sekolah. Nah, sekarang viral ini sebenarnya adalah karena pengaruh daripada teknologi. Namun hal-hal demikian saya kira banyak terjadi di sekolah manapun terjadi itu. Nah, pesan saya kepada termasuk aparat penegak hukum, tolong cari tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini di tempat yang super eksklusif. Latar belakangnya apa, dari mana dia itu, supaya tuntas. Dan jangan sampai ini terjadi lagi ke orang lain. Tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali, bahkan di tempat yang sama kalau tidak ada sanksi tegas. Ya, kalau persepsinya seperti itu oleh karena orang tuanya hebat, katakanlah orang tuanya hebat sehingga dia merasa harus bisa lepas dari perilaku seperti itu, saya kira nggak selamanya benar itu. Tapi pengaruhnya ada. Itu saya sampaikan tadi, tingkah laku orang tua, gaya hidup orang tua biasanya akan dicontoh oleh anak-anaknya, itu yang paling dekat. Kemudian nanti ya lingkungannya, guru-gurunya. Jadi kalau anak itu kan gampang untuk mengingat sebenarnya. Apa yang dilihat itu yang diingatannya itu langsung ingat, oh ini boleh ternyata gitu loh. Padahal itu salah. Jadi kalau Anda tanya apakah ini ada pengaruhnya dengan keberadaan orang tua? Ya pasti ada pengaruhnya. Apalagi tidak dibekali dengan attitude yang bagus di rumah. Misalkan di rumah sering berkelahi atau berantem, ibu, bapak, adik-adik, kakak suka tidak akur, itu kan pengaruh juga. Tetapi tidak selamanya karena keberadaan orang tua itu terjadi. Tapi umumnya memang ada pengaruhnya. Itu saya bilang, karena ini adalah melibatkan anak-anak, tentu cara menanganinya juga berbeda. Undang-undang perlindungan anak sudah diatur, sanksinya juga udah jelas ada di situ, baik kurungan badan, penjara, dengan denda juga udah diatur sebenarnya. Hanya saja memang kalau anak di bawah umur kan hukum acaranya beda, ya. Jadi cara menyidangkannya juga berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Sejahat-jahatnya anak kalau menurut undang-undang perlindungan anak itu ya hukuman yang bisa dikenakan tuh maksimum 10 tahun. Jadi bukan berarti tidak ada aturan itu. Apakah karena aturan tidak jelas? Enggak, sebenarnya harus dicari latar belakangnya kenapa sih bisa seperti itu. Anak ini kenapa sih
seperti ini. Terus jangan semata-mata hanya korban dulu. Pelaku bisa, kenapa bisa melakukan? Korban, apakah korban ini juga korban pertama sekali atau sudah berulang kali? Itu juga harus dicari tahu. Tugas siapa? Di situ ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Terus ada peranan aparat penegak hukum juga. Ya harus dicari tahu dengan sungguh-sungguh supaya ketemu nanti ada apa sih sebenarnya di situ gitu loh. Ya harus dicari tahu sampai tuntas. Jangan hanya ngejar hukuman gitu loh. Harus ada edukasi kepada anak-anak kita yang lainnya gitu loh. Kalau saya ngelihat ya perilaku itu, kalau Anda tanya motif, ya memang kita harus wawancara langsung dengan dia. Saya bicara secara umum aja, ya. Kalau di tatanan kehidupan sosial itu kan ada unsur kebiasaan, ya, ada unsur pemaaf. Nah, jadi kalau orang melakukan kesalahan itu sebenarnya jangan hanya dilihat daripada sanksinya saja dulu. Seperti yang Anda sampaikan tadi, latar belakang perlu. Kenapa anak ini seperti ini perlakuannya? Apakah dia kurang kasih sayang? Perlu juga dicari tahu. Terus punishment apa, edukasi apa yang diberikan? Dan si pelaku maupun korban kan juga harus punya masa depan. Bukan berarti saat ini dia melakukan kesalahan lantas selamanya dia melakukan kesalahan. Kan harus ada perubahan, harus ada edukasi. Kasih arahan lah, kasih didikan yang bagus itu, supaya nggak terulang kembali. Terutama di rumah. Di rumah itu adalah lahirnya perilaku dan watak dari rumah duluan. Baru kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu kan harus dibawa kontrol orang tua. Jangan terlalu bebas, kayak bawa sepeda motor. Kenapa sih undang-undang lalu lintas melarang anak yang belum dewasa tidak bisa memiliki SIM? Ya karena itu kontrol emosional anak itu belum sempurna, belum seperti orang dewasa. Jadi itu dari sisi situ juga harus dilihat. Terus kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari dia murni di sekolah saja, habis itu dia sering interaksi dengan orang tua, saya kira perilaku seperti ini dengan sendirinya akan tersingkir. Apalagi dia bergaul dengan orang-orang yang sifatnya positif, itu loh. Jadi pengaruh itu semua. Adat kebiasaan juga terpengaruh kepada kehidupan si anak. Nanti kan mereka setelah besar mau jadi apa, kan gitu. Itu pengaruh sekali. Ya itu tadi saya bilang. Jadi orang tua kalau kebetulan mendapat rezeki yang bagus atau jabatan bagus, jangan bertingkah ponga atau sombong, karena semua kan juga titipan, ya kan. Jangan kita ajarkan ke anak-anak kita juga bahwa apa-apa bisa gue selesaikan, nggak boleh. Apalagi hukum itu kan harus tegak lurus ya. Jadi makanya ada ajas hukum itu kan equality before the law, sama di mata hukum. Jadi kalau dia anak orang kaya, terus anak orang pejabat, terus dia mau suka-sukanya melanggar hukum, nggak seperti itu, nggak boleh. Jadi saya bilang dari awal, orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua kebetulan rezekinya bagus, ya syukurin, ya ajarkan ke anak-anak kita itu supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan menjadi bumerang kepada orang lain, karena kebetulan dia nasibnya bagus, orang tuanya punya rezeki bagus. Orang lain kan belum tentu. Dan dunia juga berputar, bumi berputar. Gak selamanya orang tua kita hebat. Gak selamanya dia bisa menikmati fasilitas yang hebat itu. Jangan menganggap semuanya jabatan, uang, nggak boleh. Equality before the law itu. Kesadaran itu penting dibangun dari rumah, dalam kehidupan, termasuk di sekolah. Ya, supaya tidak terjadi, itu saya sampaikan. Biasakanlah mengajarkan anak itu supaya mempunyai toleransi yang tinggi. Toleransi itu macam-macam. Toleransi dalam hal berbagi rasa itu penting. Jangan menganggap dia superior. Atau jangan pula anak itu menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak dihargai sama sekali. Anak-anak itu kan perlu dihargai. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh keluarga, oleh teman, oleh guru, oleh siapapun yang punya interaksi dengan anak-anak itu. Sehingga nanti akan terbentuk
mindsetnya dia, oh iya saya harus menghargai orang lain. Jadi dia harus diajarkan dari sejak dini, sejak usia dini dia udah diajarkan, sehingga nanti itu akan terbentuk di dalam usia sekolah sampai dia kerja. Jangan sampai sudah mau kerja ujung-ujungnya berantakan semua. Doktrin-doktrin itu harus didoktrin yang benar, ya. Doktrin menghargai, harus menghargai, taat hukum harus dijelaskan juga di doktrin. Terus semua harus sekolah, pendidikan, toleransi, kesehatan itu termasuk, itu penting ya. Jadi banyak hal sebenarnya di situ yang harus diberikan kepada anak-anak tersebut. Iya, penting sekali karena kebetulan di kejadian di lingkungan sekolah. Nah, sekolah juga saya kira jangan terlalu eksklusif. Juga dia harus memberikan sifat-sifat yang memang membuka diri, jangan terlalu eksklusif lah. Karena takutnya si anak itu menyalahgunakan, menganggapnya seolah-olah itu menjadi kesombongan. Padahal nggak boleh kita menyombongkan diri terhadap orang yang memang termarginal, apalagi dari sisi ekonomi. Juga harus ada toleransi di situ. Itu harus dibiasakan. Jadi saya sudah sampaikan dari awal, lahirnya watak si anak itu, perilakunya itu terbentuk dari rumah. Kemudian nanti di dalam kehidupan sosialnya seperti apa, di sekolah, nanti di dunia kerja. Akhirnya kan di dunia kerja itu. Jadi itu harus benar-benar setiap orang tua, siapapun. Kenapa sampai ada si Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 itu? Ya karena itu, untuk melindungi hak-hak anak. Ketika anak ini nakal, apa yang harus dilakukan? Semua harus mengambil peranan, termasuk kita, termasuk Anda sebagai insan pers itu mengambil peran. Kalau kita hanya memberitakan soal sisi negatifnya aja, tentu dia akan menyerap itu dengan gampang. Jadi hampir semua elemen itu terlibat di situ. Bisa termasuk, jadi terjadi bullying itu yang pertama tadi saya sampaikan, bisa jadi karena dia juga pernah korban bullying, perundungan, sehingga dia dendam, bisa juga. Nah di sini psikolog juga perlu dilibatkan kalau terjadi seperti itu. Kemudian dia tidak dihargai atau dia dimarginalkan, kemudian mungkin dari sisi ekonomi kurang sehingga dia merasa frustrasi. Nah ini kan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab negara juga memberikan itu kepada si anak, sehingga nanti generasi mereka ini bisa memimpin dengan baik, kan gitu. Kalau itu kita nggak praktekkan, nggak kita tularkan, kita nggak memberikan edukasi, bagaimana dia menghargai orang lain? Jangankan orang lain, menghargai diri dia sendiri aja belum tentu bisa kalau seperti itu. Jadi ya multi ya, kompleks itu semua permasalahan itu harus bisa ditangani sampai tuntas. Jangan hanya ini, misalnya nih sekarang nih kan lagi viral nih kasus yang di Tangerang Selatan. Habis ini ntar diam lagi. Ini harus kontinu berkesinambungan. Ya, negara hadir di situ. Dan unsur sekolah juga harus juga. Itu tadi saya sampaikan, jangan terlalu eksklusif lah. Ya, berikan kesempatan. Juga jangan alergi dengan ya dunia luar, nggak boleh. Jangan terlalu eksklusif sehingga jangan memandang hanya kita yang bisa seperti ini, nggak boleh. Apalagi anak-anak kita ini kan perlu pemahaman yang positif. Jangan sampai dia menyerap hal yang negatif sehingga hasilnya nanti positif. Itu saja mungkin.